Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita masuk pada bab baru, bab salatil khawfi, bab bicara tentang salat takut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salat takut ini atau disebut salat khauf masih bagian daripada salat wajib. Di dalam Al-Quranul Karim ada dua tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala bicara soal salat khauf ini. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jaga oleh kalian solat-solat yang 5 waktu, terutama solat wusta. Dan sudah saya katakan bahwa solat wusta itu terjadi silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan solat asar, ada yang mengatakan solat subuh, dan ada yang mengatakan satu di antara 5 waktu solat itu bisa saja solat wusta. Allah sembunyikan mana yang dari 5 waktu itu. Kemudian Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dengan penuh ketaatan. Fa in khiftum, di sini syahidnya, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut, maka kalian bisa sholat sambil berjalan ataupun berkendaraan. Fa idza amintum, tapi kalau sudah hilang rasa takutnya, artinya sudah aman, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah, kama 'allamakum, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian, ma lam takunu ta'lamun, apa-apa yang sebelumnya kalian tidak tahu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 ini menunjukkan ada syariat salat khauf, di mana Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut maka boleh kalian salat sambil berjalan atau di atas kendaraan. Kemudian tempat yang kedua disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 102. Surah An-Nisa ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ya'ti ta'ifatun minhum wal ya'ti ta'ifatun ukhra
lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidatan wala junaha 'alaikum in kana bikum adna min matarin aw kuntum marada an tadau aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, maksudnya sahabat-sahabatmu, dalam keadaan takut diserang, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu dengan menyandang senjata-senjatanya. Apabila mereka yang salat bersamamu telah sujud, menyempurnakan satu rakaat maksudnya, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lalu hendaklah datang sekelompok yang lain yang belum salat agar mereka salat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya, karena orang-orang kufur ingin agar kamu lengah terhadap senjata-senjata kalian dan harta benda kalian. Lalu mereka menyerbumu secara tiba-tiba. Tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata jika kamu mendapat sesuatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit, dan bersiap siagalah kalian, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Inilah di antara dalil tentang adanya salat khauf. Surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 239 dan surah An-Nisa ayat 102. Ini dalil dari Al-Quran tentang adanya salat khauf. Lah, salat khauf sendiri dilakukan oleh Nabi SAW di 4 peperangan. Jadi Nabi SAW melakukan salat khauf itu di 4 peperangan. Pertama, perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa. Yang kedua, perang Batnu Nakhlin. Batnu Nakhlin. Dan yang ketiga, perang, kata para ulama, perang Usfan. Perang Usfan. Kemudian yang terakhir perang Dzikharad. Perang Dzikharad. Jadi perang Dzatur Riqa, yang pertama perang Batnu Nakhlin, yang kedua kemudian perang Usfan, yang ketiga, dan yang keempat perang Dzikharad. Inilah 4 peperangan Nabi SAW di mana Rasul melaksanakan salat khauf di 4 peperangan ini. Dan Nabi SAW pernah melaksanakan khauf itu sebanyak 24 kali. Jadi di 4 peperangan Nabi melaksanakan salat khauf, Dzatur Riqa, Batnu Nakhlin, Usfan dan Dzikharad, dan melaksanakan 24 kali sepanjang hayatnya melaksanakan salat khauf. Dan ulama menyebutkan bahwa syarat salat khauf itu ada 2. Disyariatkan salat khauf itu karena ada 2 perkara. Pertama, an yakunal adu yuhillu qitalahu.
Jadi musuh yang diperangi itu memang halal untuk diperangi, seperti melawan orang-orang kafir, melawan para pemberontak, atau orang-orang yang menyerang. Maka ini boleh kita melaksanakan sholat khauf. Jadi musuhnya memang halal untuk diserang. Yang kedua, atau sebaliknya dikhawatirkan serangan mereka terhadap kaum muslimin terjadi saat sholat. Jadi imma menyerang atau imma diserang. Kalau menyerang berarti musuhnya memang boleh diserang, seperti melawan orang-orang kafir, melawan para pemberontak, gitu kan. Seperti negara kita kan banyak pemberontak itu di Papua sana kan. Ataupun diserang, kita sedang tenang tiba-tiba diserang, maka di situ boleh melaksanakan sholat khauf. Jadi syaratnya cuma dua saja, menyerang atau diserang. Menyerang orang yang boleh atau dihalalkan untuk diperangi, seperti melawan orang kafir dan para pemberontak, atau diserang oleh musuh saat kita sedang sholat. Maka posisi sholat khauf berlaku di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa hikmah di balik sholat khauf ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa sholat itu kewajiban yang kewajibannya itu secara mutlak, tidak bisa digugurkan dalam kondisi apapun. Kalau haji bisa gugur karena tidak sanggup atau tidak ada biaya. Puasa juga sama, bisa gugur bagi seorang musafir atau karena ketidaksanggupan karena sakit. Jadi semua ibadah itu bisa gugur dan ada penggantinya, kecuali sholat. Sholat itu tidak bisa gugur secara mutlak dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi aman ataupun dalam kondisi takut, baik dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit. Sholat itu tidak bisa digugurkan dengan apapun. Bukti bahwa sholat itu kewajiban secara mutlak adalah disyariatkannya sholat khauf ini. Bayangkan sholat khauf ini kan sedang berperang, bisa saja nyawa kita melayang di situ. Pamannya seseorang lagi sholat tiba-tiba dipanah, ditombak, diserang, kan bisa saja. Dalam kondisi seperti ini saja tidak gugur sholat itu, tetap harus melaksanakan sholat wajib, walaupun tentu dalam bentuk yang berbeda ketika kita sholat di waktu aman. Nanti akan saya jelaskan bentuk-bentuk sholat khauf itu. Tapi dari sini kita tahu bahwa sholat itu kewajiban mutlak, tidak gugur karena ketakutan ataupun keamanan. Makanya tidak ada alasan orang meninggalkan sholat itu, baik seseorang pamannya ada di kapal gitu ya. Ya kalau seandainya bisa sholat wajib di daratan tentu lebih baik. Tapi terkadang kalau seorang melaksanakan safar sehingga berjalan berjam-jam di kapal sampai melewati dua sholat pamannya zuhur dan asar, ya mau tidak mau kita sholat di atas kapal. Walaupun mau ombak, mau gelombang, mau besar, tetap saja harus sholat. Karena dalam kondisi perang saja disuruh sholat, apalagi hanya sekedar hempasan ombak saja. Maka dari sini hikmahnya adalah bahwa disyariatkan sholat takut, menunjukkan bahwa sholat itu kewajiban yang mutlak, tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita dalam sholat khauf itu tetap dalam kondisi sholat berjamaah. Jadi sebisa mungkin sholat khauf itu dalam posisi perang diupayakan berjamaah, kecuali kalau ada madaratnya. Umpamanya dengan berjamaah musuh akan mudah menyerang kita, maka boleh sendiri-sendiri itu kembali kepada taktik perang kan gitu ya. Tetapi kalau berjamaah itu akan saling menjaga satu dengan yang lainnya.
Jadi dengan berjamaah itu nanti saf pertama akan menjaga saf kedua dan begitu sebaliknya. Makanya tata cara sholat khauf ini yang diajarkan Nabi SAW kebanyakan sifatnya berjamaah, saling menjaga gitu ya, antara saf pertama dengan saf kedua. Taib, ini diantara hikmah diantara sholat khauf itu. Adapun penyebabnya, kenapa kemudian sholat khauf disyariatkan? Maka sebabnya adalah al-khawfu min qitalin aw ghairi. Sebab disyariatkan sholat khauf itu karena takut dari peperangan atau yang semacamnya. Dan paling sedikit sholat khauf itu dilakukan 3 orang. Paling sedikit sholat khauf itu dilakukan 3 orang. Nah, kondisi takut sendiri itu terbagi menjadi 2. Kondisi takut itu terbagi menjadi 2. Yang pertama khaufun syadid, takut yang bersangatan, di mana seseorang itu tidak bisa melakukan sholat jamaah karena takutnya bersangatan, mungkin karena diserang gitu ya. Maka dalam kondisi seperti ini kata ulama, yusolli ala hasbi halihi, dia sholat sebagaimana kondisi dia, terserah, nggak ada aturan sholatnya, karena memang kondisinya kocar kacir gitu ya. Maka dalam kondisi takut yang bersangatan, maka dia boleh sholat dalam kondisi apapun, dalam kondisi duduk, dalam kondisi baring, dalam kondisi jalan, dalam kondisi lari, pokoknya nggak ada aturan, yang penting sholat ya. Dan dalam kondisi seperti ini tidak mengharuskan harus melihat ke atau mengarah ke kiblat, karena memang suasananya sangat genting sekali. Jadi tidak peduli mau menghadap kiblat mau enggak gitu, yang penting sholat. Kemudian yang kedua, idza kana al-insan fi hali khaufihi yatamakkan min ada'is shalah fayuaddi shalatil khauf. Tetapi kalau memang tidak takut yang bersangatan, masih memungkinkanlah seseorang itu melaksanakan sholat, maka berlakulah syariat sholat dalam bentuk sholat-sholat khauf yang sudah disepakati ya. Kalau memang masih takutnya itu masih bisa ditoleransi, masih bisa lah diatasi gitu ya, maka itulah bentuk-bentuk sholat khauf yang nanti kita akan ceritakan bagaimana caranya. Taib, adapun tentang masalah sifat sholat khauf, sifat sholat khauf ya, sebelum kita baca hadisnya, kita jelaskan dulu biar kalau baca hadisnya kita paham dia masuk ke cara yang kemana. Jadi macam-macam sholat khauf itu ada 6 macam, itu yang disepakati, 6 macam sholat khauf. Yang pertama dijelaskan di sini, cara pertama ini apabila keberadaan musuh tidak menghadap arah kiblat. Jadi keberadaan musuh tidak menghadap arah kiblat. Lah dalam sholat 2 rakaat makmum harus dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau dalam kondisi seperti ini musuh bukan dari arah kiblat, maka makmum dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama melakukan sholat bersama imam 1 rakaat, sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh untuk berjaga. Setelah itu imam diam, sedangkan kelompok pertama tetap meneruskan salatnya sehingga rakaat kedua. Imam menunggu hingga salat kelompok pertama selesai.
setelah salat kelompok 1 selesai, barulah kelompok 2 menunaikan posisi dengan kelompok pertama. Lah kelompok kedua bergabung dengan imam, sedangkan kelompok 1 berjaga ke arah musuh. Kemudian imam dan kelompok kedua salat 1 rakaat. Berhubung imam sudah 2 rakaat sedangkan kelompok kedua baru 1 rakaat, maka sang imam harus menunggu kelompok kedua untuk melengkapi kekurangan rakaatnya. Kemudian mereka, imam dan kelompok yang kedua, melakukan salam dalam salat bersama-sama. Artinya begini gambarannya. Jadi cara yang pertama, dibuat 2 saf imam. Jadi ini kan musuhnya bukan dari arah kiblat. Anggaplah kiblatnya sebelah sana, musuh dari sana atau dari sana atau dari belakang. Jadi saya selaku imam membawa kelompok pertama untuk sholat 1 rakaat. Lah kelompok yang kedua belum bergabung, karena kelompok kedua harus menjaga musuh supaya saya selaku imam dan kelompok yang pertama tidak diserang. Maka kelompok yang kedua menunggu sambil berjaga-jaga. Setelah dapat 1 rakaat, si imam ini dengan si makmum, ya, maka kemudian yang kelompok pertama ini mereka maju bergabung dengan imam. Kemudian kelompok yang pertama yang bersama imam mundur ke belakang. Dia mundur ke belakang, dia jaga gitu ya, gantian jaga maksudnya. Itu pun dengan cara menyelesaikan sholat sendiri. Jadi selesai mereka 1 rakaat bersama imam, kan masuk rakaat kedua tuh. Rakaat kedua ini berlaku bagi kelompok kedua. Sementara kelompok yang pertama kan kurang 1 rakaat tuh. Mereka disuruh menyelesaikan sendiri. Habis itu selesai bangkit jaga musuh. Nah, sementara kelompok kedua kan baru dapat 1 rakaat. Tak mungkin imam itu membuat rakaat berikutnya kan. Otomatis imam menunggu dalam tasyahud akhirnya sambil kelompok yang kedua menyelesaikan, kemudian sama-sama salam. Bisa dipahami ya? Ya, ini cara yang pertama. Cara yang pertama seperti ini. Jadi saya ulangi, kelompok pertama sholat bersama imam, kelompok kedua menjaga musuh. Kelompok pertama ini cuman 1 rakaat saja sama imam dia. Rakaat kedua diselesaikan sendiri. Kemudian mereka menjaga musuh. Kelompok kedua bergabung pada rakaat kedua bersama imam. Kemudian dalam tasyahud akhir imam menunggu, karena kelompok kedua kan kurang 1 rakaat. Maka biarkan dia selesaikan 1 rakaat, kemudian tasyahud sama-sama bersama imam, kemudian salam. Ini cara yang pertama, ya. Cara yang pertama ini kalau seandainya musuh bukan dari arah kiblat. Ini yang disebutkan para ulama. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, apabila musuh berada di arah kiblat. Kalau tadi kan musuh bukan dari arah kiblat, jamaah harus dibagi menjadi 2 kelompok juga. Kelompok yang pertama salat 1 rakaat dengan imam, sedangkan kelompok kedua menghadap kepada musuh. Setelah selesai 1 rakaat, kelompok pertama menggantikan posisi kelompok kedua untuk menghadap ke musuh. Kemudian imam salam bersama kelompok tersebut. Kemudian kelompok pertama dengan kelompok kedua tetap harus melengkapi kekurangan rakaat masing-masing. Saya ulangi, jadi jemaah harus dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama salat 1 rakaat dengan imam, sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh. Setelah selesai 1 rakaat, kelompok pertama menggantikan posisi kelompok kedua untuk menghadap musuh. Kemudian imam salam bersama
kelompok kedua, ya, kemudian kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua tetap harus melengkapi kekurangan rakaat masing-masing. Sebenarnya ini kurang lebih dengan cara yang pertama tadi, ya kan? Cuman kan bedanya musuhnya di depan, kan ya. Bedanya kan musuhnya di depan. Tadi kan musuhnya di mana-mana gitu ya. Karena kelompok pertama sholat bersama saya imam. Kelompok kedua mereka harus jaga di depan, karena takut musuhnya nyerang dari depan. Kemudian setelah 1 rakaat, ini kelompok pertama gantian dengan kelompok kedua. Kelompok kedua masuk ke rakaat kedua. Kelompok pertama menyelesaikan sholatnya. Kemudian kelompok kedua juga menyelesaikan masing-masing sholatnya. Karena di sini cuman bedanya imam dia salam dengan kelompok yang kedua kan itu. Karena kelompok pertama menyelesaikan sholat sendiri. Dan ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, imam melakukan salat 2 rakaat bersama masing-masing kelompok. Imam melaksanakan salat 2 rakaat bersama kelompok pertama sampai salam, sedangkan kelompok kedua menghadap musuh. Kemudian pindah posisi, kelompok pertama menghadap ke musuh, sedangkan kelompok kedua melaksanakan salat bersama imam. Imam dan kelompok kedua melaksanakan salat sampai salam. Adapun 2 rakaat pertama bersama kelompok pertama, kedudukan bagi imam adalah fardu, sedangkan 2 rakaat yang terakhir bersama kelompok kedua kedudukannya adalah sunnah. Ini lebih mudah. Artinya imam sholat 2 kali. Ya, jadi pertama imam dengan kelompok pertama dari awal sampai akhir selesai salam. Kan cuma 2 rakaat aja. Lah kelompok kedua jaga musuh. Kemudian setelah sholat dengan kelompok pertama sampai salam, kemudian kelompok kedua masuk ke dalam sholat, imam sholat lagi 2 kali menjadi imam bersama kelompok kedua sampai selesai. Cuman hukum imam sholat dengan kelompok pertama hukumnya wajib, hukum imam dengan sholat kelompok kedua hukumnya sunnah. Itu saja bedanya. Ini lebih mudah cara yang ini, karena ini kan imam sholat sampai selesai masalahnya bersama kelompok pertama. Kemudian imam sholat lagi dengan kelompok kedua sampai selesai lagi. Berarti kan imam 2 kali sholat namanya. Tetapi beda hukumnya, sholat yang pertama wajib dan sholat yang kedua hanya sunnah saja, sedekah ya. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, musuh berada di arah kiblat juga. Imam melaksanakan sholat 2 rakaat beserta 2 kelompok sembari mengawasi musuh. Ini langsung dua-duanya suruh sholat. Kalau tadi kan 1 kelompok sholat, 1 kelompok ngawasi. Ini dua-duanya suruh gabung dalam sholat. Cuman dua-duanya disuruh waspada. Jadi imam melaksanakan salat 2 rakaat beserta 2 kelompok sembari mengawasi musuh. Kedua kelompok tersebut mengikuti imam dalam setiap rukun hingga sujud. Dan pada saat sujud, imam dan kelompok pertama melakukannya terlebih dahulu, sedangkan kelompok kedua menunggunya. Dan apabila kelompok pertama telah selesai sujud, barulah kelompok kedua melakukan sujud. Kemudian pada rakaat kedua, kelompok yang pertama bertukar tempat dengan kelompok kedua dan melakukan salat yang sama persis seperti rakaat yang pertama. Jadi umpamanya nih saya sholat 2 saf makmumnya kan, saf kelompok pertama dan saf kelompok kedua, bareng-bareng sholatnya, tapi hanya sampai di ruku saja. Bareng-barengnya itu sampai di ruku saja. Lah ketika sujud, imam dan saf pertama biarkan dia sujud, nanti saf kedua jangan, ya, karena takut ada musuh masalahnya.
Kemudian setelah selesai sujud, naik ke rakaat yang kedua kan. Rakaat kedua, baru kemudian saf yang kedua itulah baru sujud. Jadi imam nunggu. Kemudian selesai sujud, naik, nanti tukar barisan. Yang di depan mundur ke belakang, yang di belakang maju ke depan. Kemudian pada rakaat kedua lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama artinya sholatnya sampai ruku saja. Ketika sujud, satu kelompok tidak boleh sujud, harus jaga. Biar yang lain sujud dulu, kemudian bangkit dari sujud, tasyahud akhir, baru kelompok yang kedua ikut sujud, kemudian salam sama-sama. Ya, ini lebih mudah lagi sebenarnya. Cuman bedanya kan di sujud saja di sini. Kalau semuanya sama, mulai takbiratul ihram sampai ruku sama, cuman bedanya di sujud. Yang satu sujud, yang satu nunggu, gitu ya, supaya tidak diserang musuh. Itu maksudnya. Ini cara yang keempat. Cara yang kelima, kedua kelompok sama-sama sholat dengan imam juga. Kelompok dua menghadap musuh. Kelompok satu salat satu rakaat bersama imam. Setelah selesai satu rakaat, kelompok satu berdiri menghadap musuh untuk menggantikan kelompok kedua. Imam tetap berdiri pada posisi berdiri. Kelompok kedua melakukan salat satu rakaat sendiri. Setelah itu, imam dan kelompok kedua melaksanakan rakaat kedua bersama-sama sebelum salam. Imam dan kelompok kedua duduk sembari menunggu kelompok yang pertama, sedangkan kelompok yang pertama melengkapi kekurangan rakaat masing-masing. Setelah semuanya dalam posisi duduk, sang imam melakukan salam bersama kedua kelompok. Nah, ini juga sebenarnya kurang lebih, cuman bedanya di akhirnya harus sama-sama dengan imam. Kalau cara yang pertama kan mereka salam sendiri. Kalau ini salamnya harus sama imam dua-duanya. Umpamanya kelompok pertama sholat bersama imam, kelompok kedua jaga-jaga. Kemudian setelah satu rakaat, kelompok yang pertama pergi, kelompok yang kedua gabung. Ya. Kemudian ketika kelompok pertama menyelesaikan sholatnya, kelompok kedua juga menyelesaikan sholatnya, ketika tasyahud akhir bareng-bareng. Nah, itu aja bedanya, bareng-bareng bersama imam, tidak boleh sendiri-sendiri. Itu cara yang ke-5. Dan cara yang ke-6, setiap kelompok melakukan salat dengan imam satu rakaat saja. Jadi kelompok satu salat satu rakaat bersama imam, sedangkan kelompok kedua menghadap musuh. Setelah selesai kelompok yang pertama menggantikan kelompok yang kedua, kemudian kelompok yang kedua salat satu rakaat bersama imam, kedua kelompok tidak perlu melengkapi rakaat yang kedua. Artinya cuma satu rakaat aja. Jadi mereka cuma satu rakaat bersama imam, habis itu sendiri-sendiri. Ya, nggak ada kewajiban gabung lagi. Pokoknya kelompok pertama bersama imam satu rakaat pergi, kelompok kedua bersama imam satu rakaat pergi. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada kewajiban mengikuti imam sampai selesai. Ya, mereka selesaikan sendiri di luar kan gitu. Nah, ini cara yang ke-6. Inilah cara yang disepakati oleh para ulama tentang sholat khauf. Ya. Wallahu a'lam.